Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Take responsibility, my friends. Menariknya, upaya Guardiola tersebut tidak dihalangi oleh David Beckham selaku pemilik Inter Miami. David Beckham malahan bersedia untuk melepas Messi ke Etihad Stadium. Kondisi ini tentu menjadi lampu hijau bagi Manchester City dan Guardiola. Jika Messi benar-benar bergabung dengan Erling Haaland dan kawan-kawan, maka ini akan menjadi pengalaman ketiga bermain di kompetisi elit Eropa, selain Spanyol dan Prancis. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Reuni Lionel Messi dan Pep Guardiola di Liga Inggris. Beckham beri restu tinggalkan Inter Miami. Viral muncul kabar reuni Lionel Messi dan Pep Guardiola di Liga Inggris. David Beckham beri restu untuk La Pulga meninggalkan Inter Miami. Kapten Inter Miami Lionel Messi dikabarkan bisa saja tidak melanjutkan karirnya di Amerika Serikat, meski masih terikat kontrak hingga Desember 2025. Menurut laporan dari Tuttosport, Lionel Messi tengah diincar oleh juara bertahan Liga Inggris, Manchester City. Manchester City dilaporkan berupaya untuk mendaratkan La Pulga ke Etihad dengan status pinjaman selama 6 bulan pada bursa transfer musim dingin Januari 2025. Itu artinya Lionel Messi diharapkan bergabung dengan klub tersebut hingga musim 2024-2025 berakhir. Langkah tersebut diambil The Citizen menyusul hasil buruk yang diterima Pep Guardiola dan anak asuhnya sejak November. No one did 4 Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Take responsibility, my friends. Badai cedera pemain, terutama kehilangan Rodri, membuat Manchester City bak kembali ke setelan pabrik saat mereka belum dimiliki oleh Taipan Uni Emirat Arab. Mereka baru saja kalah dari Aston Villa pada pekan ke-17 Liga Inggris. Akibat dari kekalahan itu, Manchester City terlempar ke urutan 6 klasemen. Di samping itu, kekalahan dari Aston Villa membuat Manchester City telah menelan 9 kekalahan dari 12 pertandingan di semua ajang kompetitif. Dari total laga tadi, tercatat hanya 1 kemenangan saja yang bisa dipetik oleh The Citizen. Meskipun titik lemah dari skuad adalah lini tengah, Pep Guardiola tertarik untuk merekrut Lionel Messi pada Januari 2025 untuk membalikan keadaan timnya. Kendati bakal kedatangan Claudio Esoferi yang selesai dipinjamkan dari River Plate, Guardiola berharap Messi bisa membantu mempertajam lini depan mereka yang mandul saat ini. Menariknya, upaya Guardiola tersebut tidak dihalangi oleh David Beckham selaku pemilik Inter Miami. David Beckham malahan bersedia untuk melepas Messi ke Etihad Stadium. Kondisi ini tentu menjadi lampu hijau bagi Manchester City dan Guardiola. Jika Messi benar-benar bergabung dengan Erling Haaland dan kawan-kawan, maka ini akan menjadi pengalaman ketiga bermain di kompetisi elit Eropa, selain Spanyol dan Prancis. Mantan penyerang timnas Inggris dan Liverpool Michael Owen meyakini Messi tidak akan kesulitan beradaptasi nantinya jika bermain untuk Manchester City. Pasalnya, pemain 37 tahun tersebut sudah familiar dengan taktik Guardiola, mengingat keduanya menikmati kesuksesan besar selama di Barcelona dalam rentang waktu antara 2008 dan 2012. Satu pemain yang belum pernah bermain di Premier League, ucap Owen dikutip bolasport.com dari ESPN Argentina. Ya, Messi. Ya, dia akan cocok untuk siapapun.
Pasti Manchester City, maksud saya dengan Pep mengenalnya. Mereka adalah tim yang mengumpan, pasti Manchester City. Tutur ex penyerang yang pernah bermain juga untuk Real Madrid dan Manchester United tersebut mengakhiri. Namun semua keputusan nantinya tetap ada di tangan Lionel Messi sendiri. Apakah tetap bertahan di Inter Miami atau berduoni kembali dengan Pep Guardiola di Manchester City? Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'll never. Lionel Messi hargai sikap David Beckham saat Inter Miami incar transfer besar. Lionel Messi telah menjadi berita utama dengan menghubungi salah satu pemilik Inter Miami dan legenda sepak bola David Beckham melalui media sosial untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadiah khusus, sepasang sepatu boot Adidas Predator yang unik. Saat Messi bersiap menghadapi musim MLS mendatang yang akan dimulai tahun depan, ia melakukannya dengan sentuhan nostalgia dan gaya, berkat sikap Beckham yang penuh perhatian. Babak baru di bawah manajemen Javier Mascherano telah meningkatkan aspirasi di Inter Miami yang ingin menantang gelar musim depan. Sepatu boot ikonik tersebut yang merayakan ulang tahun ke-30 didesain bersama oleh Beckham sendiri sebagai penghormatan kepada karirnya yang gemilang, di mana ia terkenal mengenakan sepatu Adidas. Berbagi sepatu boot berwarna cerah itu di Instagram story miliknya, Messi berkata dengan antusias, "Saya sudah memilikinya di rumah. Terima kasih @David Beckham." Musim lalu, kedepannya klub bersaing untuk meluncurkan kampanye transfer yang signifikan untuk memperkuat skuad mereka. Dengan Kevin De Bruyne dari Inter muncul sebagai target utama. Dengan kontrak De Bruyne yang hampir berakhir, Januari bisa menjadi kesempatan bagi Inter untuk bergerak, memanfaatkan kemampuannya untuk bernegosiasi dengan klub-klub internasional. Pemilik bersama George Mas telah meyakinkan para penggemar mengenai anggaran tak terbatas untuk merombak tim, terutama setelah penjualan gelandang Diego Gomez ke Brighton dengan biaya rekor awal bulan ini. Kami akan memanfaatkan setiap mekanisme daftar pemain yang tersedia bagi kami untuk membentuk tim yang kompetitif untuk tahun 2025 dengan harapan untuk bersinar dalam kompetisi seperti Liga Champions CONCACAF dan Piala Dunia antar klub, ungkap Mas. Harapan untuk menang sangat tinggi di sini dan itu juga dirasakan oleh staf pelatih dan pemain kami. Keputusan mengenai daftar pemain sedang dibuat, mungkin lebih awal dari yang kami perkirakan. Kami berdedikasi untuk menyusun tim terkuat yang memungkinkan, tanpa batasan finansial. Kami bertujuan untuk menarik bakat-bakat terbaik dari setiap sudut dunia dan berusaha untuk menjadikan klub ini sebagai kekuatan sepak bola utama, ungkapnya. Like nothing I found, my mind overwhelmed.